Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisunarsi. Saya dari grup 4, peserta Wardah Inspiring Teacher 2024. Kali ini saya akan menerima tantangan di level 2. Pada level 2 ini, saya akan mengerjakan tugas mengenai manajemen kelas efektif dan disiplin positif. Pertama-tama, saya akan menunjukkan proses pembuatan kesepakatan kelas di kelas saya. Pada awalnya, siswa diberi satu sticky note. Kemudian, siswa diberi tugas untuk menulis apa saja aturan yang ingin mereka terapkan di kelas ini. Kemudian, dari sticky note yang telah mereka tulis, mereka tempel di dalam papan tulis di depan kelas. Kemudian setelah siswa semua menempel sticky note tersebut, kemudian salah satu siswa akan merangkum satu persatu jawaban dari teman-teman mereka, kemudian secara bersama-sama mengambil suatu kesimpulan tentang kesepakatan kelas yang akan kami buat. Inilah kesepakatan kelas yang berhasil kami buat. Kesepakatan kelas ini dibuat secara bersama-sama oleh seluruh siswa dan guru. Dengan kesepakatan kelas ini diharapkan seluruh siswa dapat melakukan dan menaati aturan secara disiplin. Karena kesepakatan ini dibuat secara bersama-sama, diharapkan pula ada kesadaran dari diri mereka sendiri untuk mentaati kesepakatan yang telah mereka buat, sehingga budaya positif di kelas ini diharapkan dapat terwujud. Setelah kesepakatan kelas selesai dibuat, kemudian dilanjutkan menyusun jadwal piket dan kelompok belajar secara bersama-sama. Ini adalah proses pemilihan pengurus kelas. Langkah pertama, seluruh siswa diberikan kertas kosong. Kemudian diinstruksikan untuk menulis satu nama yang akan dijadikan kandidat pengurus kelas. Langkah kedua, setelah semua siswa menulis pada kertas kosong tersebut, kertas tersebut kemudian dikumpulkan di depan kelas, kemudian kita buka bersama-sama dan nama kandidat yang ada di kertas tersebut kita tulis di papan tulis. Langkah yang ketiga, setelah semua kandidat tertulis di papan tulis, kemudian kita lakukan orasi pada nama-nama siswa yang sudah terpilih menjadi kandidat. Orasi dilakukan untuk menyampaikan visi dan misi. Kemudian dilanjutkan setelah proses orasi adalah pemilihan. Seluruh warga kelas berhak untuk memilih salah satu nama dari kandidat yang sudah ditentukan. Dalam proses pemilihan pengurus kelas ini terdiri dari ketua, anggota, pengawas, saksi, kemudian ada kotak suara dan bilik suara. Seluruh siswa berhak memilih salah satu nama dari kandidat yang sudah ada. Setelah proses pemilihan selesai, kemudian dihitung nama beserta jumlah pemilihnya. Setelah kemudian dihitung semua, akan terpilihlah ketua, wakil ketua, dan pengurus kelas di kelas ini.
Ini adalah struktur organisasi kelas kami. Pemilihan pengurus kelas kami ini dilakukan secara demokrasi. Setelah semua kesepakatan kelas, struktur organisasi, jadwal belajar, jadwal piket sudah disusun secara bersama-sama, kemudian kami tempel di papan tulis dengan tujuan seluruh siswa bisa membacanya sehingga mereka bisa ingat kapan saja. Ini adalah salah satu dinding tembok kelas kami. Pada awalnya terlihat kosong, kemudian kami mempunyai ide untuk memberikan sentuhan yang sedikit memberikan rasa nyaman kepada kami. Lantai di bawah lukisan di dinding tersebut masih kosong. Kami mempunyai ide untuk memberikan rumput sintetis agar terlihat nyaman dan menyenangkan. Untuk menambah estetik pojok ruang kelas kami mempunyai ide untuk memanfaatkan botol-botol bekas. Botol-botol bekas tersebut kami cat dengan warna hijau. Dan inilah hasilnya. Cantik bukan? Warnanya hijau, terlihat sejuk dan menyenangkan. Kemudian botol-botol ini kami letakkan di pinggir rumput sintetis sehingga makin terlihat estetik. Dan inilah hasilnya. Cantik bukan? Warnanya hijau, terlihat sejuk dan menyenangkan. Kemudian botol-botol ini kami letakkan di pinggir rumput sintetis sehingga makin terlihat estetik. Dan inilah hasilnya. Cantik bukan? Saat ini kami memerlukan satu rak buku. Kemudian kami mempunyai ide untuk memanfaatkan barang bekas kembali. Kali ini kardus bekas yang akan kita gunakan sebagai rak buku. Kardus bekas tersebut kami sulap menjadi rak buku yang cantik. Inilah hasilnya. Cantik bukan rak bukunya? Kemudian buku-buku bacaan kita letakkan di dalam rak tersebut. Inilah hasilnya. Cantik bukan rak bukunya? Kemudian buku hasil kerja kami sudah berhasil. Pojokan ruang kelas kami terlihat sangat nyaman dan kita manfaatkan sebagai sudut literasi di mana siswa bisa membaca buku dengan nyaman di tempat tersebut di sela-sela kegiatan pembelajaran atau ketika jam istirahat. Kami masih memiliki celah dinding yang masih kosong. Kemudian kita manfaatkan sebagai tempat majalah dinding, di mana di tempat majalah dinding ini seluruh siswa bisa menempelkan hasil karyanya sehingga bisa dibaca oleh rekan-rekan lainnya. Ini adalah ruangan kelas kami saat ini. Terlihat sangat nyaman, bukan? Di kelas kami juga disediakan area untuk bermain, sehingga saat jam istirahat atau selepas belajar, siswa bisa bermain dengan teman-temannya di kelas. Di kelas kami juga disediakan area untuk bermain, sehingga saat jam istirahat atau selepas belajar, siswa bisa bermain. Demikianlah pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Bangga menjadi guru, berani menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.